menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum taubat. Nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim, tapi keluar masjid kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Robiah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya, memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak, kalau aku tobat diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjane wis jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robiah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertaubat beneran. Selama ini kan kita taubatnya masih kadang iya kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, kembali lagi ke asalnya. Nah itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke, jadi syaratnya untuk bisa mencintai memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi Ridho itu bukan
kamu minta Allah meridhoi, kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho, jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu, tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya, mari kita minta ridhonya Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridhoi Allah. Tidak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Robi'ah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Nah, itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robi'ah kebalikannya, tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridhai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada. Menjelang mahabbah. Oke, kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelang mahabbah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak, yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah, hasilnya pasti cinta. Kalau di Robi'ah kan ada syairnya. Jadi Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robi'ah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi.
Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara kan dia melihat alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, kalau suara itu sesat. Cuma Robiah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu.